Kalau aku melihat orang tua aku dua-duanya itu seperti pohon beringin, karena kenapa? Pohon beringin itu satu, itu bisa menyejukkan. Terus pohon beringin itu selalu memberikan payungan ya untuk siapapun yang ada di bawahnya. Makanya aku menggambarkan orang tua seperti pohon beringin yang selalu melindungi, memberikan kedinginan, memberikan menyejukkan gitu. Selagi aku kayak sedih, kayak rungsing, pasti mereka selalu ada buat aku. Kayaknya nih ya, udah menjadi tradisi yang umum banget nih ya, yang gak bisa diubah oleh siapapun, bahwa hubungan antara orang tua dan anak selalu ada imbal balik yang mengharuskan anak untuk membalas budi dengan apa yang sebelumnya udah dikasih nih sama orang tua. Emang sih terkesan mengalihkan alasan bahwa peran anak nih dianggap menjadi aset untuk memperoleh imbal balik yang besar di masa depan. Ya kalau Andros pribadi nih nggak ngebenerin sih, nggak pulang menyalahkan tentang tradisi yang udah dibuat sebelumnya. Apalagi itu tradisi dari Andros lahir. Tapi ini apa nggak egois coba? Hanya memikirkan masa depan mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat di Sabtu dini hari. Berarti saatnya kamu untuk mendengarkan Rehat Sejenak bersama dengan Chris berbicara yang kali ini masih tanpa seorang Libra Akila. Tapi gak jadi masalah, siaran dan juga ketemu dengan kamu semua anak malam harus tetap berjalan. Eits, tapi kayak ada yang kurang nih kalau Chris gak ngomong, halo anak malam. Chris pengen ingetin buat kamu semua yang pengen ceritanya didengerin dan bakal kita telepon pada saat siaran bareng. Langsung aja kamu cerita di DM kita di @rehatsejenak_id_. Dan jangan lupa sertakan cerita kamu dan juga nomor telepon kamu. Dan setelah itu juga kita pengen ingetin bahwa ada kabar gembira nih. Buat kamu yang pengen dengerin Rehat Sejenak versi fullnya, bisa langsung menuju ke Spotify. Yeay! Dan kalau misalkan kita bicara soal kehidupan atau di generasi milenial seperti sekarang ini, apalagi udah tanggal-tanggal segini nih. Chris mau nanya sama anak malam, gimana kondisi kantongnya? Rekeningnya masih aman? Atau mungkin money comes like a turtle and goes like a rabbit? Ini kayaknya menarik untuk kita bahas di dini hari ini karena ini adalah sesuatu yang relate dengan banyak orang. Ada juga nih beberapa orang yang mungkin gak pernah cerita sama kita. Mungkin ya orang ini ada di sekitar kamu, tapi dia enggan ataupun merasa malu untuk bercerita. Yaitu orang-orang yang ada di generasi sandwich. Generasi sandwich adalah keadaan di mana orang-orang dewasa yang menanggung hidup anak-anak mereka juga masih menanggung hidup orang tua. Sandwich generation memang dihasilkan karena adanya kegagalan dari generasi sebelumnya dalam merencanakan keuangan. Kita tidak mau menyalahkan orang yang lebih dulu di atas kita atau mungkin orang tua kita. Tapi kembali lagi yang namanya situasi dan kondisi, apalagi ada inflasi, deflasi dan kawan-kawan dan sisi-sisi yang lainnya membuat kondisi ini kerap terjadi di era sekarang ini. Siapa yang pernah mengalami hal ini atau mungkin enggan untuk curhat sama orang lain karena kamu ada di dalam ini? Rehat Sejenak selalu hadir untuk menjadi teman kamu. Kalau gitu sambil kita menunggu ya, dan sambil kita menantikan siapa yang bakal Chris telepon, ada sebuah lagu yang mungkin bisa membuat kamu ceria dan berdansa sedikit-sedikit di atas kasur ataupun kamu yang masih dalam perjalanan, yaitu Ghea Indrawari dengan Bucket List. Enjoy. Bermain salju, mengendarai limusin, menjadi superstar. Kalau misalnya aku punya rezeki lebih, aku akan ajak kedua orang tua aku jalan-jalan karena selama ini aku kan udah dibiayain sama mereka. Jadi make sense kalau misalnya aku pakai rezeki yang aku udah punya untuk membahagiakan mereka. Sosok orang tuaku itu adalah orang tua yang sangat terlibat sama kehidupan aku. Aku nggak akan bisa jalan terus di dunia ini tanpa bimbingan dari mereka berdua. Jadi walaupun kita sering berbeda pendapat atau kita beda generasi, tapi intinya orang tua akan terus ada buat anaknya dan aku harus terus ada buat mereka.
Valdi, jadi gue Chris dari Rehat Sejenak. Gue udah dengerin cerita lo, dengerin lagi, sorry. Gue udah baca curhatan lo di Instagram dan gue lihat lo masih online juga, masih ada lingkaran hijau. Kalau misalkan berminat, yuk kita gabung ya. Anak malam, masih barengan gue Chris di Rehat Sejenak. Dan baru saja kalian mendengarkan sebuah lagu yang bisa membuat dini hari kamu jadi semakin berwarna, yaitu Bucket List dari Gia Indrawari. Yang jujur ya guys, kalau gue ngedengerin lagu itu tuh gue rasanya kayak berimajinasi dan gue ikutan joget dengan lagu itu. Nah, di ujung line telepon kita sudah ada seseorang yang sudah siap terhubung dan semoga nggak ada gangguan, so obrolan gue sama dia bisa lancar. Langsung aja kita coba. Halo. Halo. Wis, dengan siapa Chris berbicara saat ini? Ini dengan Valdi di Pancoran. Valdi di Pancoran. Apa kabar Valdi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong lo, ini udah jam-jam hampir 2:30 subuh. Lo nggak ada kesibukan atau nyibuk-nyibukin diri atau lagi galau, lagi gundah apa gimana nih men, masih melek? Gak galau sih, cuman gak bisa tidur aja. Ya lagi mikirin hidup lah. Lagi nggak bisa tidur aja ya Val ya. Tapi anyway, kesibukan sehari-hari apa Val? Gue bekerja swasta. Pekerja swasta, luar biasa. Kalau boleh tahu di bidang apa Val? Bidangnya aja. Servis alat gitu. Anyway, Val, gue lagi ngobrol masalah generasi sandwich, dimana sekarang tuh banyak orang yang posisinya ada di tengah, dimana mereka harus menghidupi atau membiayai orang tua, tapi mereka juga harus membiayai adik-adiknya. Selain adiknya juga kadang ada yang membiayai seperti anak-anaknya buat mereka yang sudah menikah. Tapi buat yang masih single sih kayak gue mungkin lebih ke adik. Cuman bersyukur ya gue juga kebetulan gak punya adik. Nah kalau lo gimana Val? Lo punya adik udah punya anak atau gimana? Gak ada adik sih, tapi ada kakak. Oh gak punya adik tapi punya kakak. Dia berkebutuhan khusus gitu juga, jadi butuh sedikit perhatian lebih. Kakak berkebutuhan khusus, and then? Jadi semua berawal dari meninggalnya bokap sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sorry, semenjak ditinggal bokap. Oke. Jadi kebetulan nyokap juga udah pensiun. Banyak hal yang gue pikirin. Kebutuhan khusus kakak gue, kebutuhan rumah, kebutuhan biaya gue sendiri, dan tabungan buat nikah. Itu semua yang bikin gue stres sih mungkin. Sampai gue kena cluster headache. Sorry, apa tadi nama penyakitnya? Cluster headache. Sakit kepala. Oh. Cluster gitu karena terlalu stres. Ya gue stres karena itu sih, karena gimana ya, susah bagi waktu antara ya itu tadi ada kakak yang harus gue kasih perhatian lebih, sama kebutuhan rumah, kebutuhan nikah dan lain-lain gitu. Lumayan bikin gue stres saat itu. Jadi sakit kepala itu yang jadi akibat dari hal-hal yang gue pikirin sampai gue harus selalu konsumsi obat. Oke, nah kalau boleh tahu pada saat itu caranya untuk bisa mengurangi kadar stresnya gimana Val? Buat cerita ke orang itu harus relax dulu, baru cerita ke orang. Oke, pertama harus relax dulu, tenangin diri dulu, baru kita cerita ke orang gitu ya. Itu mungkin bisa kita implementasikan juga nih buat teman-teman anak malam yang saat ini masih mendengarkan gitu ya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba cerita ke orang, tapi kita harus relax dulu. Kita harus kontrol diri kita dulu sebelum kita bercerita ke orang. Tapi kalau dari lo pribadi, otomatis kan lo punya cita-cita, lo punya harapan, lo punya target. Seperti mungkin asmara, lo akan menikah dan lain sebagainya. Kalau lo pribadi udah punya strategi tersendiri gak sih? Strategi gue kayak upgrade diri sih. Sepakat. Jadi ibaratnya semakin besar modal kita, mudah-mudahan hasil yang kita dapetin juga semakin besar, yaitu salah satunya dengan upgrade gitu ya. Val? Ya.
Sejauh ini gimana lo mengimbangi penghasilan lo ke orang tua dan diri lo dan juga ke rencana lo untuk menikah? Jadi naikin nilai jual gue. Jadi dari situ pun gue akhirnya dapat job sampingan. Mungkin di era modern seperti sekarang ini banyak orang yang enggan untuk membahas mengenai angka terhadap orang-orang yang disayang. Kalau Valdi tipe yang gimana nih Val? Apakah lo pada saat itu dan sampai sekarang masih suka sharing masalah angka atau hanya sekedar sanggupnya berapa atau gimana nih Val? Yang gue pikirin sih ya pasti gue bakal bagi orang tua, buat diri gue, sama rencana masa depan gue. Oke, buat Valdi semangat terus. Gue yakin lo kuat dan gue yakin lo juga bisa, dan semoga semua cita-cita lo juga bisa tercapai, dan semoga energi lo positif selalu sih, karena gue tipe orang yang percaya banget sama hukum ketertarikan. Jadi semoga apapun yang lo ucapkan, semoga apapun yang lo bayangkan itu adalah hal-hal yang baik, dan semua mudah-mudahan bisa datang ke lo. Nah anyway Valdi, thank you banget atas cerita lo di hari ini. Luar biasa banget, sangat menginspirasi, dan mungkin ada beberapa hal yang masih pengen lo sampein ke kita semua anak malam, termasuk gue Chris yang saat ini sedang ngobrol barengan sama lo. Ada yang mau lo sampein Val? Cuma satu kalimat, yaitu jangan nyerah, kita semua. Luar biasa, 4 jempol gue buat lo Val. Itu dia, gue inget banget, jangan menyerah untuk kita semua ya. Apapun yang kita alamin, apapun yang kita rasain, semoga kita tetap bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena balik lagi, manusia diturunkan ke bumi ini per individu. Dengan siapapun kita harus tetap bisa menjadi penopang buat hidup kita sendiri. Kita harus bisa menjadi sandaran buat diri kita sendiri, dan kita harus bisa menjadi kalau ibarat kata jembatan Maya, kita harus jadi pondasi utama buat kita sendiri. Oke, dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Valdi atas waktunya, atas kesempatannya, atas ceritanya dan inspirasinya. Dan buat anak malam yang saat ini masih mendengarkan Rehat Sejenak, sekali lagi gue ingetin buat kamu yang masih pengen bercerita atau kamu pengen sharing, boleh banget langsung aja ke DM kita di @rehatsejenak_id_. Sertakan cerita kalian dan jangan lupa sertakan nomor telepon kalian. Dan sekali lagi buat teman-teman juga yang ingin mendengarkan Rehat Sejenak versi lengkapnya, kamu bisa langsung menuju ke Spotify karena kita sudah bisa kamu nikmati di sana, right? Dan buat Valdi dan juga semua anak malam, masih ada nih satu lagu yang bisa menjadi pengobat rindu, dan ini juga menjadi penutup. Gue Chris berbicara pamit, Valdi thank you, enjoy. This is Citra Solastika with Aku Pasti Bisa. Bye bye. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Buat teman-teman yang di luar sana yang masih kurang bersyukur ya, lihatlah orang-orang yang di luar sana yang bahkan lebih buruk dari kamu gitu, apa yang kamu rasakan. Jadi coba untuk mensyukuri apa yang sudah diberi, dan lihat sekitar kamu. Kamu merasa buruk, di sekitar kamu banyak yang lebih buruk gitu.